Kebakaran jauh kelihatan asapnya. Kebakaran hati orang nggak tahu. Hari ini kita bertemu karena udah lama tidak ketemu. Nggak apa-apa ya, biar nggak nangis terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sharing wakaf hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Bapak Ustadz Zulhamdi, buat sahabat-sahabat duta wakaf saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan khususnya buat kakak saya ya, yang ada di samping. Duh, mau nangis nih ya. Kenapa saya agak melo? Karena memang saya baru hadir lagi nih di pertemuan duta wakaf ini, dan memang saya surprise karena kadang kalau saya janji fisik saya itu suka nggak jelas ya, pengen datang tapi lagi lemas. Nah ini alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Tadi pagi kakak saya ajak kajian ya, ada Ustadz Subhan Bawasir, terus langsung selesai jam 11 saya bilang saya mau ke IKADI. Jadi saya paksa kakak saya tuh ikut ya, jadi sampai sore ya. Namanya Unimeske. Beliau kakak nomor 1, Pak Hengki nomor 2, saya bungsu. Tapi badannya paling gede ya. Jadi saya mengucapkan untuk tim Duta Wakaf, setiap Fajar Booster sudah doain saya dari bulan Juli saya kemo, sampai saat ini saya sudah mau 10 kali kemo. Ya, kalau teman-teman lihat saya berdiri di sini, itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa tadi saya nangis ya lihat wakaf saya 2021 ini ya. Jadi saya itu memang dulunya, mungkin cerita sedikit, saya kerja di bank, ada 3 bank, dan 20 tahun, hampir 20 tahun terakhir saat ini masih kerja di bank, terakhir jadi manajer ya di beberapa bank, dan saya tuh paling ngeyel. Disuruh buka asuransi nggak mau, disuruh buka wakaf nggak mau. Saya ngerasa sedekah saya, alhamdulillah ya, udah ada gitu ya. Terus ngapain buka asuransi? Saya sehat kok, ada asuransi kantor, ya kan? Jadi 2 tahun apa 3 tahun, saya di prospek kakak saya Pak Hengki, dan waktu itu Pak Zul juga datang. Saya ngeyel, nggak mau, keras kepala, nggak mau. Saya ngerasa saya ini sehat, ya sehat, insya Allah. Pada akhirnya saya disuruh ikut acara Duta Wakaf, dan waktu itu saya ingat sekali pembicaranya adalah Mbak Afi, itu yang paling cantik ya, pakai baju coklat ya. Nah Mbak Afi itu ya Jadi pulang kantor Pak Zul sama Pak Hengki, coba dengerin, cuman gitu doang, coba dengerin. Ya udah, saya duduk dengerin, itu cuma dengerin biasa. Pas Mbak Afi udah ngomong, mau nggak kita kasih apa yang kita sudah capai selama ini untuk orang tua, tapi orang tuanya udah nggak ada, tapi kita mau membahagiakan dia, mau nggak? Terus saya langsung bengong, aduh mau banget, karena mami papi saya sudah meninggal. Tapi di saat beliau meninggal, alhamdulillah saya sudah sukses, tapi mereka tidak lihat. Mau nggak dikasih tahu caranya, kata Mbak Afi. Langsung saya dengerin tuh Mbak Afi ngomong ya, kita bisa ketemu orang tua kita di surga nanti ya, dengan amalan ini, wakaf ini. Tanpa disadari air mata saya meleleh, sampai ambil tisu nggak kelar-kelar nangis ya. Udah selesai, saya telepon Pak Hengki, saya buka wakaf ya. Jadi semudah itu. Kalau kita sebagai duta wakaf, niatnya jangan jualan, tapi main hati sama calon nasabah kita, main hati. Ya maksudnya pakai hati, kalau ngomong itu mudah. Ya, bawa orang tuanya, bawa suaminya, bawa anaknya, apalagi saya yang sudah yatim piatu. Jadi diceritain ibu bapak langsung meleleh. Ya kayak lilin dinyalain
langsung meleleh, cepet gitu ya. Jadi terima kasih Mbak Afi ya, karena Mbak Afi saya jadi punya wakaf. Karena Allah niatnya ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya setelah buka wakaf, saya gabung ke Duta Wakaf. Tujuannya adalah satu, saya merasa ini produk dan program bagus, harus saya siarkan ya. Saya maaf sebelumnya, di sini saya gabung bukan karena komisi. Mungkin teman-teman di sini saya juga yakin bukan karena komisinya. Di luar kita bisa cari lebih besar dari ini. Tapi apa? Ketenangan batin kita dalam bersiar. Benar nggak ya? Ketenangan batin. Dan kedua adalah kita mengajak orang berwakaf, kita dapat pahala, ya. Dia buka wakaf, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Jadi pahala kita dua. Ya, pada saat itu saya berniat saya harus kayak Mbak Afi. Karena waktu itu Mbak Afi yang cerita kan, saya pengen kayak Mbak Afi mau bersiar. Jadi saya fokus tuh ya waktu itu untuk bersiar. Nah, 2 tahun kemudian setelah saya bersiar gitu ya, alhamdulillah 2021 saat saya bersiar wakaf, alhamdulillah Allah kasih saya rezeki, saya dapat champion ke Dubai. Padahal waktu itu lagi COVID, alhamdulillah ya. Jadi saya gabung bulan Oktober, Desember saya champion. Ya itu semua Allah kasih kemudahan ya. Jadi produknya ada wakaf, ada HSCPP ya, langsung dapat Dubai. Nah 2022 semangat terus, tapi ternyata belum rezekinya, belum dapat champion. 2023 lagi getol-getol nih mau ngejar champion Jepang. Bulan Juni saya divonis kanker payudara atau kanker mamai. Stadium 4, tipenya HER2+3 ganas. Teman-teman, apa yang teman-teman bayangin? Itu kayaknya maaf ya. Saya udah berdiri nggak sanggup. Mikirnya apa kalau divonis kanker teman-teman? Mati. Ya. Pasti mati. Semua orang divonis kanker, di otaknya apa? Kematian. Dan saya lemes kaki saya, ya. Bukan karena saya takut mati, tapi saya berpikir saya belum siap. Apa yang mau saya bawa? Kalau saya cepat dipanggil, walaupun saya sudah punya wakaf ya, saya sudah wakafin ke IKADI, tapi saya masih nggak pede sama Allah. Saya masih merasa dosa saya masih banyak, ya. Jadi saya berpikir, ya Allah, kalau saya dikasih kesempatan, saya ingin masih hidup, masih mau hidup, ya. Saya ingin memperbaiki ibadah saya. Jujur ya teman-teman, di pikiran saya sudah tidak ada yang biasanya doa banyakin rezeki, tambahin rezeki, doa itu sudah saya hilangkan. Semenjak saya difokus kanker. Teman-teman mau tahu doa saya apa? Kasih saya kesembuhan, kasih saya panjang umur, untuk apa? Memperbaiki ibadah saya. Ya, memperbaiki ibadah saya. Alhamdulillah, Juni saya divonis kanker stadium 4. Kalau udah stadium 4 itu udah kanker paling tinggi ya Bapak Ibu ya. Udah nggak ada stadium 5, nggak ada ya. Itu udah tinggi, dan kanker stadium 4 itu, kenapa dibilang 4? Karena kankernya sudah ada 3 penyebaran ya. Saya ada di payudara, ada di getah bening, ada di pinggang lumban 5. Dan Allah kasih saya itu benar-benar, saya nggak ngerti ya, saya tidak merasakan saya kena kanker itu, nggak merasakan apa-apa. Itulah saya juga nggak ngerti ya, Tuhan kasih saya nggak berasa apa-apa. Saya nggak tahu, mungkin saya ikutin apa yang Pak Zul anjurkan. Wakaf, ikut wakaf. Sedekah subuh, ikut sedekah subuh. Sedekah Jumat, ikut sedekah Jumat. Ya, Pak Hengki, Pak Zul, kakak saya, ya. Itu saya ikutin, mungkin dengan sedekah-sedekah itu penyakit kanker saya pun tidak merasakan. Tapi saya divonis
Teman-teman tahu rasanya kayak percaya dan tidak percaya. Dan benjolannya itu 5 senti. Ya, benjolannya 5 senti. Karena ganas, payudara saya tidak boleh dibuang. Karena apa? Kalau ganas dibuang, dia bisa ke saraf, ya, menjalar kemana-mana, dan umur saya bisa lebih cepat. Ya, akhirnya di situ saya jujur, saya manusia biasa, saya bukan rasul, saya depresi. Saya di kemo tiap minggu, teman-teman, bayangin. Dan teman-teman mau tahu berapa biaya kemo saya? 1 kali kemo, 12 jam infus, 169 juta obatnya aja. Belum sama kamar, ya, belum sama dokter. Obatnya 12 jam, 169 juta. Tapi apa? Allah mudahkan lagi. Karena apa? Saya punya Allianz Syariah proteksi yang dulunya nggak mau, ya, dulunya nggak mau karena saya selalu ngerasa saya masih muda. Saya baru 50 tahun masih muda, saya masih sehat. Ternyata penyakit itu tidak melihat tua muda. Penyakit itu yang diberikan Allah kepada orang itu adalah takdir hidup. Ya. Jadi yang tadinya saya depresi, saya selalu dalam hati, kenapa gue bisa begini? Kenapa gue bisa kena cancer? Akhirnya kenapanya saya coret, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ikhlas dengan takdirmu. Saya ikhlas dengan cancer yang engkau berikan kepadaku, karena saya percaya saya orang terpilih. Kenapa saya bilang begitu? Untuk menguatkan jiwa saya. Saya orang terpilih, Allah tahu saya kuat. Ya, Allah tahu saya kuat. Walaupun saya nangis, tapi jujur keluarga saya ada dekat saya. Papi mami saya udah meninggal ya. Jadi yang menguatkan Bu Ike, kakak saya, Pak Hengki, suami, anak. Sisanya nggak ada ya, paling saudara teman-teman ya. Di situ saya perlu yang namanya dukungan. Alhamdulillah saya bergabung di Duta Wakaf ini. Setiap hari saya didoakan sama keluarga dan sama keluarga besar Duta Wakaf. Mungkin doa-doa Pak Zul, teman-teman Duta Wakaf diijabah Allah. 4,5 bulan kemarin saya minggu lalu PET scan kedua, saya dinyatakan bersih dari kanker stadium 4. Ya, itu saat saya mau kemo ke-9 dan itu saya juga hanya bisa sujud syukur, ya Allah, saya tidak tahu apa rahasia Allah. Bulan Juni divonis, ya, Oktober awal itu saya dinyatakan bersih. Saya jujur kadang divonis aja saya belum siap menerima. Tapi saya udah harus siap lagi menerima hadiah Allah bersih dari kanker. Akhirnya yang saya pikirin apa? Pas saya divonis Juni, saya keluar dari perbankan ya, saya resign dan dalam penyembuhan proses kanker saya habiskan ibadah. Ya, hari-hari saya beribadah. Ya, saya belum bisa untuk prospek ya, jadi hari-hari saya habiskan ibadah. Yang tadinya ya mungkin sholat tahajudnya sekenanya, pas saya divonis kanker, tahajudnya itu jadi bangun sendiri. Ya, malah bangunnya lebih cepat, kadang jam 1, jam 2. Terus yang biasanya saya ngaji cuman malam Jumat, saya bisa ngaji tiap hari, malam, siang, pagi, siang, malam. Untuk apa? Cuman minta Allah kasih saya kesempatan hidup. Saya udah nggak bisa minta rezeki banyak lagi. Yang saya minta, ya Allah, kasih kesempatan saya hidup lebih lama karena mau memperbaiki ibadah. Karena kalau saya dipanggil sekarang, saya belum sanggup karena ibadahnya belum baik gitu ya. Walaupun sudah punya wakafnya ya. Alhamdulillah saya kerjakan ya. Yang tadinya saya ngaji nggak pernah baca artinya ya Ibu Bapak ya. Saya baca artinya. Dan setiap saya baca Al-Quran, saya baca artinya, itu air mata saya berlinang. Saya cuma mikir,
kemarin saya kemana aja, sampai Al-Quran jarang dibuka, sampai baca arti Al-Quran jarang dibuka. Terus Allah kasih penyakit yang menurut kita menyeramkan, nggak ada obatnya ya. Jadi dokter saya bilang, obatnya mahal, disebut obat dewa. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, Bu, di sini banyak yang nggak sembuh. Dan baru kali ini di Siloam MRCC ada orang kanker stadium 4 bisa sembuh total 4 bulan setengah, yaitu saya. Dan saya bersyukur karena apa? Saya nggak salah gabung. Saya gabung sama perusahaan di mana punya teman-teman komunitas duta wakaf yang selalu mendoakan saya loh. Kita nggak bersaudara, tapi saya didoain terus. Ya, Pak Zul nggak pernah absen tuh doain saya ya. Jadi di sharing saya kali ini saya mau kasih intisarinya ya. Jangan pernah merasa kita sehat-sehat aja. Jangan pernah kita merasa kita baik-baik aja. Jadi buka asuransi nanti-nanti aja ya. Kita manusia biasa kapanpun bisa dikasih penyakit. Kayak saya, tidak ada tanda-tanda langsung divonis kanker stadium 4. Tapi kalau Allah berkehendak, program kemo target saya 4 bulan setengah, 8 kali kemo, itu saya bisa bersih dari kanker ganas ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mau ucap syukur, terima kasih sama Allianz Syariah juga. Saya tidak tahu kalau saya tidak punya polis asuransi, bagaimana bayarnya. Walaupun saya punya tabungan, punya mobil, punya rumah, pengobatan kanker saya ini sampai saya mati nanti. Nggak bisa cuman sebulan, 2 bulan, setahun nggak bisa. Sampai saya mati. Saya harus treatment dan kontrol terus. Karena namanya kanker itu kalau sudah kena, dia akan aktif. Jadi dokternya bilang, ada orang divonis 1,5 tahun sembuh, dia langsung happy, lupa diri, makannya nggak dikontrol ya, mungkin lupa doa-doa lagi, minta sama Allah, setahun kemudian aktif, langsung meninggal. Ya, makanya saya dikasih sembuh, saya tidak mau ria, ya, tapi saya mau mempergunakan kesempatan Allah yang sudah Allah kasih ke saya akan pakai sebaik-baiknya. Karena tidak semua orang kanker stadium 4 bisa divonis sembuh. Ya, jadi saya tidak mau sia-siakan. Makanya hari ini hari pertama saya keluar dari rumah. Sebenarnya belum boleh beraktivitas, tapi saya pikir kalau saya mau melakukan sesuatu yang baik, insya Allah, Allah pasti jaga saya. Dan saya harus tetap pakai masker teman-teman ya. Ya karena saya punya autoimun. Jadi kalau autoimun saya kena flu, COVID, itu kata dokter maaf ya Bu, kelar semua. Ya, jadi saya pesan sama teman-teman ya, yang belum punya wakaf, ayo berwakaf. Allah tidak melihat besar kecilnya. Punya dulu, nanti punya uang tambah lagi. Kedua, punya asuransi. Walaupun kita punya BPJS, saya mau kasih tahu teman-teman, khusus kanker saya, ini tidak di cover sama BPJS. Karena apa? Kanker saya itu tipe HER2 plus 3. Keren ya namanya ya, HER2 plus 3. Saking ganasnya, obatnya nggak ada di BPJS. Ya, jadi harus punya insurance Allianz, full cover. Teman-teman mau kepo nggak saya udah habis berapa miliar? 4 bulan setengah, sudah kurang lebih, saya hitung-hitung ya, sudah 1,6 atau 1,7 miliar. 4 bulan setengah. Jadi setiap saya kemo, saya kayak mau beli mobil baru satu. Itu dulu tiap minggu beli mobil, tiap minggu beli mobil. Sekarang per 3 minggu beli mobil saya. Udah kaya nih. Ya, alhamdulillah Allah kasih saya kanker, tapi Allah juga kasih saya solusinya. Ada Allianz Syariah Proteksi Plus yang
cover. Jadi saya nggak stres bayar obat kemo. Nah, insya Allah hari Selasa saya cek darah lengkap, Rabu opname, kemo. Biasanya 2-3 hari saya kemo baru pulang. Karena kalau habis di kemo saya pasti lemes, teman-teman, ya. Kalau bukan karena Allah, saya nggak bakal kuat di kemo. Jangan coba-coba. Mau nyobain nggak kena kanker? Jangan Makasih. sampai ya. Di kemo itu kalau kita nggak percaya Allah, berat. Kenapa? Kita akan badannya kayak dipukulin. Saya nggak tahu ya, saya ngerasa ini kali kalau di neraka kayak gini ya modelnya ya. Masuk minuman perih, bibir pecah-pecah, kiri kanan semua sariawan, ya. Saya nangis tanya kakak saya, adek nggak kuat Nini, adek nggak kuat. Tapi kakak saya istighfar itu diinfus 12 jam, tulang saya sakit semua, tulang saya sakit, ya kepala dipegang sakit, rambut saya segini, ya semenjak kemo saya gundul. Tapi bagi saya nggak apa-apa, yang penting sembuh. Ya, jadi itulah perjuangan saya sebagai apa ya, survivor cancer. Saya sudah masuk survivor karena saya sudah bersih dari cancer. Jadi saya harus bertahan. Ya, umur saya hanya rahasia Allah. Tapi saya bahagia, saya sudah punya polis wakaf. Sudah jalan 2 tahun teman-teman ya. Dan polis saya aktif. Nggak punya duit saya nomor satuin bayar wakaf, bayar HSCPP, baru bayar cicilan yang lain. Karena apa? Kalau kita sakit, maaf ya, paling orang cepat sembuh ya, sabar. Mau nggak bayarin kemo saya 169 juta? Nggak kan? Jadi teman-teman harus wajib punya insurans dari sekarang. Karena itu yang akan ngurusin kita. Ya kalau suami saya ngurusin stres kali ya, mama obatnya mahal banget gitu ya. Pasti mobil pertama kejual, mobil kedua kejual, besok sertifikat rumah kejual ya. Dan alhamdulillah Allianz canggih banget ya. Saya mau kemo hari Rabu besok ya. Saya masukin Rabu lalu, proses 3-4 hari. Semalam saya di email, Assalamualaikum Ibu Teresia, kami dari Allianz Syariah. Pengobatan kemo ibu sudah di ACC. Saya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Karena obat saya bisa beli 1 mobil. Ya. Dan saya langsung netes lagi air mata. Ya Allah, bener-bener deh. Saya tuh dimudahkan. Walaupun dikasih cancer, saya dimudahkan ya. Jadi saya harus semangat sembuh. Makanya tadi ada beberapa mungkin Mbak Nia, Mbak Afi, Mbak Eca hebat, Mbak Eca kuat. Karena apa? Punya Allianz Syariah. Saya nggak pusing bayar kemonya, tinggal banyak makan, ya. Karena obat kemonya keras sampai gundul kepala saya, ya, saking kerasnya, ya. Itu aja yang saya mau sharing hari ini. Semoga berguna ya buat Bapak, Ibu semuanya, ya. Jadi jangan pernah ngerasa asuransi nanti dulu masih sehat, ya. Wakaf masih muda, nggak akan belum mati kali ya, masih muda. Tapi lihat saya sehat, saya masih muda, tapi saya bisa kena cancer. Dan sekarang hidup saya itu saya sudah pasrah sama ilahi. Mau dipanggil kapan, ya, saya sudah ikhlas. Karena apa? Kalau saya tidak ikhlas, pengobatan saya jadi beban, jadi berat. Saya nangis terus, mewek terus tiap malam. Tapi setelah kemo ketiga, saya tahajud malam di rumah sakit dan saya ambil kartu HSCPP yang VIP, jadi kita nyaman ya. Jadi saya tahajud, saya berdoa, ya Allah saya ikhlas atas apapun yang Engkau berikan kepadaku, saya ikhlas. Tapi saya kalau boleh memohon, saya masih pengen hidup, saya bilang. Saya ingin memperbaiki ibadah, ya. Masih mau lihat anak-anak. Alhamdulillah diijabah sama Allah, ya. Jadi itu aja sharing saya sore ini. Semoga
bermanfaat buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih